Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa video yang berjudul Sejarah dan Budaya Suku Baduy. Selamat menyaksikan. Suku Baduy atau kadang disebut Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Ada banyak cerita tentang asal-usul suku Baduy. Salah satunya ialah suku Baduy merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Pada zaman dulu, warga Kerajaan Pajajaran mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah. Awal mula pengasingan terjadi karena wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang datang dengan misi menyebarkan ajaran Islam. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada tahun 1570, Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya, Maulana Yusuf atau penembakan Yusuf sebagai raja kedua Kesultanan Banten. Ketika penembakan Yusuf dari Banten mengalahkan Kerajaan Pajajaran, tidak seluruh masyarakatnya bersedia memeluk Islam, karena yang menolak kemudian menyingkir ke wilayah Banten Selatan dan keturunannya sekarang disebut suku Baduy. Selama berhari-hari menghabiskan waktu di jalan, rombongan ini sampai di hulu sungai Ciujung di jantung Pegunungan Kendeng. Sementara, pengamat budaya Baduy, Uday Sahada, mengatakan ada versi lain yang juga diyakini oleh masyarakat Baduy terkait asal-usulnya. Dalam kepercayaan suku Baduy, mereka meyakini nenek moyang warga Baduy sudah ribuan tahun tinggal di wilayah Kaulotan secara turun-temurun. Adapun mereka meyakini keturunan dari Cikal Batara, Cikal salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Mereka percaya jika Nabi Adam turun di wilayahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi letak atau kondisi geografis suku Baduy yang terdapat di Provinsi Banten. Jika dilihat dari letak geografisnya, menurut salah satu sumber dijelaskan bahwa letak geografis suku Baduy yang berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Rangkas Bitung, Banten ini terdiri dari Kampung Gajebo, Cikeusik, Cibeo, dan Cikertawana, dan terbagi atas Baduy luar dan Baduy dalam ini terletak pada 27-30 derajat lintang selatan dan 106-108 derajat lintang utara. Mereka bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng di Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten, berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, 600 meter di atas permukaan laut, atau DPL tersebut berbukit dan bergelombang, dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45, yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endapan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan. Suhu rata-ratanya 20 derajat Celcius. Daerah yang berluas 138 hektar ini terdiri atas 117 KK yang menempati 99 rumah yang dinamakan Culah Nyanda atau rumah panggung. Sedangkan rumah kokolot atau duku dinamakan Dangka yang menghadap ke selatan. Masyarakat suku Baduy yang berpenduduk kurang lebih 10.000 jiwa ini tinggal di wilayah yang berbukit-bukit dan berhutan-hutan dengan memiliki lembah yang curam, sedang, sampai curam sekali. Berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan, wilayah-wilayah permukiman Baduy rata-rata terletak pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut atau DPL, dengan wilayah permukiman di daerah yang cukup rendah, yakni sekitar 150 meter di atas permukaan air laut, dan permukiman yang cukup tinggi pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Suku Baduy dalam ini merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik dari cara berpakaian maupun pola hidup lainnya.
Untuk suku Baduy Rawayan ini tinggal di kawasan Cagar Budaya, Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy ini umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik dan tidak boleh dirusak. Kondisi sosial suku Baduy. Masyarakat suku Baduy sangat berpegang teguh dengan adat istiadat. Mereka menjalankan peraturan leluhur dan menolak segala pengaruh dari luar suku mereka. Orang Kanekes menolak syarat pemerintah untuk membangun sekolah dan segala fasilitasnya di wilayahnya. Akibatnya, banyak masyarakat suku Baduy, terutama Baduy dalam, yang tidak bisa baca tulis. Kehidupan sehari-hari suku Baduy, mereka selalu bergotong royong serta hidup sederhana. Profesi utama masyarakat suku Baduy adalah bertani, sehingga keadaan alam sangat menentukan kelangsungan hidup mereka. Banyak aturan yang ada di suku ini bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian alam di wilayah Baduy. Larangan tersebut berupa tidak boleh menggunakan bahan kimia seperti sabun dan pasta gigi saat mandi, hingga larangan membuang sampah plastik sembarangan terutama di sungai. Karena ada larangan penggunaan teknologi, transportasi seperti sepeda motor, bahkan sepeda tidak akan terlihat di suku Baduy. Sebagai gantinya, mereka akan berjalan kaki untuk berkunjung ke ladang, rumah kerabat, bahkan saat berkunjung ke ibu kota provinsi. Saat mengunjungi kota besar, mereka biasa berjalan berkelompok 3 hingga 5 orang. Biasanya, masyarakat suku Baduy wilayah lain untuk bersilaturahmi dan menjual hasil bumi mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas AGT Ganjil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan suku Baduy. Suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro. Pemerintah yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat tertinggi yaitu puun. Jabatan puun berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Sebagai tanda kepatuhan kepada penguasa, suku Baduy secara rutin melaksanakan tradisi seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi atau padi, palawijaya, dan buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat, melalui Bupati Kabupaten Lebak. Bicara soal pernikahan suku Baduy adalah seorang anak harus menerima calon pasangan yang sudah ditentukan. Anak tidak boleh menentukan sendiri calon pendamping hidupnya. Mereka percaya bahwa jodoh merupakan takdir dari leluhur. Usia calon pengantinnya pun masih muda, yaitu 13 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Setelah calon jodoh sudah ditentukan, kedua keluarga bertemu dan bersilaturahmi. Tahap pengenalan ini dinamakan bobogohan. Uniknya pernikahan suku Baduy lagi adalah acara pernikahan hanya boleh dilakukan pada bulan ke-5, 6, dan 7 yang penanggalannya disesuaikan oleh Pikuku. Pikuku sendiri merupakan aturan dan ajaran yang wajib dijalankan oleh masyarakat Baduy. Aturan ini mengatur segala hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh masyarakat suku Baduy, sesuai dengan apa yang sudah digariskan leluhur. Dalam proses pernikahan, pengantin akan mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh penghulu. Pelaksanaan akad nikah dan resepsi dilakukan di balai adat, serta dipimpin oleh puun yang akan mengesahkan pernikahan tersebut. Satu hal yang perlu ditekankan, masyarakat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian dalam rumah tangganya. Mereka hanya boleh menikah lagi apabila pasangannya sudah meninggal dunia. Ada 3 lapis suku Baduy, yakni Baduy Dangka, Baduy luar, dan Baduy dalam. Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat. Mereka
tidak lagi bertindak oleh aturan atau kepercayaan animisme Sunda Wiwitan yang dijunjung suku Baduy. Mereka juga sudah menganyam pendidikan dan paham teknologi. Lalu warga Baduy luar merupakan yang tinggal di dalam tanah adat. Mereka masih menjunjung tinggi kepercayaan Sunda Wiwitan. Di tengah kehidupan yang masih tradisional, mereka sudah melek pendidikan teknologi. Ciri khas mereka terlihat dari pakaian serba hitam dan ikatan kepala berwarna biru. Yang terakhir merupakan warga Baduy Dalam atau Baduy Jero. Mereka bermukim di pelosok tanah adat, pakaian mereka serba putih. Kepercayaan Sunda Wiwitan masih kental di Baduy Dalam. Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur mereka, tidak menganyam pendidikan, melek teknologi, bahkan tak beralas kaki karena hidup adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dengan Yang Maha Esa. Eksistensi Baduy Dalam dilindungi oleh Baduy Dangka dan Baduy Luar. Kedua hal ini menjunjung hampasan informasi di dunia luar, sehingga adat istiadat suku Baduy tetap terjaga. Jika warga Baduy Dangka banyak yang membuka usaha jasa pemandu wisata, tempat makan, dan penjual oleh-oleh, maka warga Baduy Luar dan Baduy Dalam masih banyak yang beternak dan bertani. Persawahan di desa Kankes masih terjaga keasliannya meski sudah semakin banyak pabrik yang dibangun di Ringkas Bitung. Sini mereka biasanya dijual di pasar Kroya, pasar Cibekuk, dan Cibloger. Secara tradisional, masyarakat Baduy membedakan 6 jenis perladangan atau huma berdasarkan fungsi, pemilikan, dan proses mengerjakannya. Keenam huma tersebut adalah 1. Huma serang, yaitu ladang yang dianggap suci yang ada di wilayah Baduy Dalam, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan upacara adat. 2. Huma puun, yaitu ladang khusus milik puun di Baduy Dalam. 3. Huma tangtu, ladang yang digarap warga Baduy Dalam. 4. Huma tuladan, ladang komunal di Baduy Luar yang hasilnya untuk keperluan desa. 5. Huma panamping, ladang warga masyarakat Baduy Luar. Yang terakhir yaitu huma orang Baduy, yaitu ladang di luar wilayah Baduy yang dikerjakan orang Baduy Luar dan hasilnya diambil untuk kepentingan keluarga masing-masing. Alat musik suku Baduy. Pertama, suling. Suling merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Suling masyarakat Baduy layaknya suling dari suku Sunda. Biasanya, masyarakat Baduy memainkan suling dengan alat musik kecapi perahu. Yang kedua, talingtit. Talingtit merupakan salah satu musik instrumental dok-dok lojor yang digunakan oleh dalang atau pemimpin. Hal ini dikarenakan talingtit berperan sebagai pangkat, pengatur lagu, dan irama. Yang ketiga, angklung buhun. Angklung buhun dari suku Baduy memiliki banyak kemiripan dengan angklung dari suku Sunda. Akan tetapi, angklung buhun lebih sederhana dan lebih banyak berfungsi sebagai alat musik instrumental. Mengenal rumah adat suku Baduy dibangun tanpa paku bertahan hingga ratusan tahun. Masyarakat yang berkunjung ke kawasan desa adat Baduy pasti akan melihat rumah warga suku Baduy yang seragam. Rumah berupa panggung ini didominasi dengan kayu, bambu, dan atap ijuk atau rumbia. Hal ini bisa dijumpai sejak memasuki perkampungan Ciboleger, gerbang utama untuk menuju kawasan desa adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lawi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Rumah adat suku Baduy disebut dengan Sulah Yanda. Sebutan untuk rumah ini merujuk kepada bagian atap rumah yang tidak terlalu tegak. Bangunan rumah adat Baduy tampil dengan sederhana, namun kaya akan filosofi. Selain itu, pembangunan rumah ini juga dilakukan tidak secara asal dan penuh perhitungan. Sebab warga Baduy memiliki 1001 tabu yang diyakini hingga kini termasuk untuk membangun sebuah rumah. Material untuk membangun rumah ini diantaranya kayu, bambu, ijuk, rotan, dan daun rumbai. Warga Baduy sendiri dilarang menggunakan paku dari besi untuk memperkokoh rumah. Sebagai gantinya, mereka menggunakan tali dari kulit atau akar pohon atau pasak dari kayu. Rumah ini juga tidak boleh dicat atau diberi warna macam variasi agar terjaga kealamiannya. Dibangun menghadap arah mata angin. Rumah suku Baduy yang dibangun juga harus menghadap utara selatan. Untuk rumah di beberapa perkampungan Baduy biasanya diberi tanda dari bambu dan ijuk dengan bentuk lingkaran atau tanduk. Tanda di bagian atap itu memiliki arti khusus. Ukuran rumahnya juga rata-rata.
hampir sekitar 9 kali 12 meter. Rumah ini hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Bagian rumah adat Baduy terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah sosoro atau bagian depan yang berfungsi sebagai teras untuk menerima tamu hingga kegiatan menenun kaum perempuan. Kemudian ada tepas atau ruang tengah pada bagian rumah adat. Bagian rumah ini menjadi ruang inti keluarga yang digunakan untuk berkumpul hingga tidur. Dan terakhir adalah ipah yang difungsikan sebagai dapur dan menyimpan hasil ladang serta peralatan untuk bertani. Berikut adalah gambar rumah suku Baduy. Pakaian adat suku Baduy. Masyarakat suku Baduy dalam sangat enggan berinteraksi dengan masyarakat luar. Berbeda dengan masyarakat suku Baduy luar yang seringkali berinteraksi, namun dengan batasan tertentu. Hal ini mempengaruhi bagaimana cara kedua suku tersebut dalam berpakaian. Perkenalkan, saya Rahma Oktavia Sari dengan NIM 220301643 akan menjelaskan secara rinci mengenai pakaian adat yang digunakan masyarakat suku Baduy dalam dan masyarakat suku Baduy luar. Pertama, pakaian adat suku Baduy dalam. Pakaian laki-laki suku Baduy dalam disebut dengan jamang sansang, sebab cara memakainya hanya disangsangkan atau diletakkan di badan. Biasa dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan upacara tertentu. Baju ini terbuat dari bahan alami berupa kapas asli yang ditenun. Selain itu, dalam pembuatannya tidak boleh menggunakan mesin. Baju ini berlengan panjang dan berwarna serba putih. Warna putih melambangkan kemurnian budaya suku Baduy dalam yang belum tercemar oleh perubahan dari luar. Desain pakaian ini sangat sederhana, hanya dilubangi pada bagian leher sampai dada, tidak memakai kerah, tidak memakai kancing, dan tidak dilengkapi kantong baju. Bagian bawah memakai kain serupa sarung berwarna biru kehitam-hitaman yang dililitkan pada selembar kain di pinggang. Bagi masyarakat suku Baduy, celana dianggap barang tabu. Kaum laki-laki dilengkapi dengan ikat kepala putih yang berfungsi sebagai penutup rambut yang panjang. Dalam kesehariannya, kaum perempuan suku Baduy dalam mengenakan pakaian berupa kain atau sarung berwarna gelap, seperti biru atau hitam, yang dililitkan pada dada dan menjuntai panjang sampai tumit. Untuk wanita yang telah menikah, bagian dadanya sedikit terbuka, sedangkan untuk yang belum, bagian dada akan tertutup oleh kain. Adapun kebaya, karembong, kain ikat pinggang, dan selendang yang mereka gunakan jika hendak bepergian. Kedua, pakaian adat Baduy luar. Dengan adanya pengaruh dari luar, pakaian suku Baduy luar telah dibuat dengan bantuan mesin, dengan bahan yang tidak terpaku pada kapas murni. Selain itu, sudah dilengkapi dengan saku dan kancing. Pakaian laki-laki suku Baduy luar disebut dengan baju kelelawar, sebab pakaiannya yang berwarna hitam. Suku Baduy luar juga mengenakan ikat kepala berwarna biru tua dengan corak batik. Dalam kesehariannya, baik kaum laki-laki suku Baduy luar maupun dalam, selalu membawa bedok atau golok yang biasa diletakkan dalam tas koja atau jarok, yakni tas yang terbuat dari kulit kayu pohon. Untuk pakaian kaum perempuan suku Baduy luar sama dengan pakaian kaum perempuan suku Baduy dalam. Yang membedakannya, terkadang kaum perempuan suku Baduy luar mengenakan sedikit perhiasan yang terbuat dari logam perak atau baja putih. Nama saya Muhammad Ihram dan saya dari AGT Ganjil akan menjelaskan tentang identitas agama orang Baduy. Baduy adalah sebuah masyarakat yang mempraktikkan inti semua ajaran agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama apapun, yaitu mencintai sesama makhluk, manusia dan alam, dan sang pencipta. Tetapi, kenapa masyarakat luar Baduy memberikan identitas pada mereka sebagai masyarakat penganut agama Sunda Wiwitan? Nama Sunda Wiwitan yang berarti Sunda mula-mula adalah merupakan penyebutan untuk identitas agama orang Baduy. Penamaan ini muncul untuk menggambarkan bagaimana keyakinan itu adalah yang paling awal dari masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan orang Baduy, agama Islam Sunda Wiwitan merupakan agama khusus yang diperuntukkan untuk komunitas Baduy dan tidak disebarkan kepada masyarakat luar Baduy. Jika dilihat secara sederhana, kepercayaan orang Baduy tersebut cukup dekat dengan Islam. Terlihat dari kepercayaan orang Baduy yang hanya mempercayai satu Tuhan, yang mereka sebut Gusti Nu Maha Agung, Gusti Nu Maha Suci atau Sang Hyang Tunggal. Namun dalam hal kenabian mereka hanya percaya kepada Nabi Adam. Justru orang Baduy pun sebenarnya mengakui kenabian Muhammad SAW.
Akan tetapi, mereka menempatkan posisi Nabi Muhammad dalam posisi sebagai saudara Nabi Adam. Faktor lain yang menunjukkan kedekatan ajaran Baduy dengan Islam adanya buyut atau pantangan, minum arak, dan memakan anjing. Arka Domas yaitu arah kiblat dan pusat spiritual orang Baduy. Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Baduy adalah Sasaka Domas atau Arka Domas, atau juga disebut Sasaka Pusaka Buana yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali, tepatnya pada bulan Kalima. Dalam proses pemujaan ini biasanya yang terlibat hanyalah Puun, yang merupakan ketua adat tertinggi diiringi dengan beberapa anggota masyarakat terpilih saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, sebab kesempurnaan adalah lagu Rizky Febian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.